Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, mengawali perjumpaan siang hariku kami sampaikan Sari Barito Utama. Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah turun menjadi 543 ekor. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi merekomendasikan penggunaan daun pisang sebagai pengganti wadah plastik sisa berkurban. Buletin Barito Minangko dibacakan oleh Dedi Putra. Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah turun menjadi 543 ekor, terdiri dari 533 sapi, 110 kambing, jauh di bawah 663 ekor pada tahun sebelumnya. Berikut laporan Nofri. Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ko mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Data Dinas Pangan dan Pertanian mencatat 523 ekor sapi, 110 ekor kambing alah dilaporkan hingga Rabu ko. Angka tersebut jauh di bawah capaian tahun kapatang, nan mencapai 663 ekor hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Padang Panjang, Wahidi Beru mengatakan, tahun ko terjadi penurunan jumlah hewan kurban. Menurutnya, hewan tersebut tersebar di 6 balik kelurahan, berasal dari pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh masjid, organisasi, komunitas, maupun perorangan di seluruh wilayah kota. Di Spangtan mencatat pemotongan hewan kurban akan berlangsung selama 3 hari. Wahidi Beru menjelaskan, pada hari ko pemotongan akan dilaksanakan di 9 balik titik, Kamis 80 titik, serta pada Jumat 29 Mei 2026 di beberapa titik lainnya. Dari tahun lalu dibandingkan sekarang, kemungkinan besar juga ada pengurangan atau penurunan. Bisa jadi faktornya mungkin ya ekonomi, kemudian adanya kenaikan harga setoran satu orang untuk kurban itu. Biasanya misalnya mungkin 28, 29, sekarang minimal 3 juta rata-rata. Dan juga yang 31, tahun selalu sampai di 663. Jadi kalau sekarang ya 533 terdiri dari sapi 523, kambingnya 10. Sebelumnya, tim di Spangtan alah melakukan pemeriksaan antemortem berupa pemeriksaan kesehatan hewan secara klinis. Pemeriksaan itu meliputi kondisi kulit, mata, mulut, kaki, gigi, telinga, testis, lidah, bulu, serta nafsu makan hewan hingga alat gerak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Padang Panjang berharap seluruh daging kurban yang disalurkan di Padang Panjang dalam kondisi sehat, aman, serta layak dikonsumsi masyarakat. Nofri melaporkan. Harga sapi di Pasar Ternak Muaro Paneh, Kabupaten Solok mulai mengalami kenaikan di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Kenaikan harga dipengaruhi peningkatnya permintaan masyarakat untuk hewan kurban. Seorang pedagang sapi di Pasar Ternak Muaro Paneh, Masri, mengatakan harga sapi kini bervariasi tergantung jenis serta kualitas ternak yang dijual. Harga pun berkisar antara 17,5 juta rupiah hingga 19 juta rupiah per ekor. Tergantung ukuran dan kualitas tubuh sapi sendiri.
Masri menjelaskan sapi jenis limosin, Brahman, dan semental masih menjadi pilihan masyarakat karena memiliki bobot daging lebih banyak daripada dibandingkan sapi jenis lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi merekomendasikan penggunaan daun pisang sebagai pengganti wadah plastik sisa berkurban hariko. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bukit Tinggi meminta kepada seluruh masyarakat meminimalisir penggunaan wadah plastik dalam berkurban. Pada masa Idul Adha, Kapalo Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bukit Tinggi Aldias Nur saat dihubungi RRI mengatakan, Aldias Nur bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi merekomendasikan sejumlah upaya menjaga kelestarian lingkungan dalam masa berkurban. Perlu digeliatkan kembali langkah alternatif penggunaan wadah daging kurban dan lebih representatif. Jo ramah lingkungan oleh panitia kurban hingga masyarakat penerima. Kita selalu menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik, terutama mungkin di momen kita melaksanakan ibadah kurban ya bagi yang beragama Islam. Kami mendorong bagaimana para panitia dapat mengurangi penggunaan wadah plastik. Dalam pembagian daging kurban misalnya menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang atau dari wadah-wadah yang tidak terbuat dari plastik. Selain itu, Aldias Nur menuturkan mulai kini para panitia kurban perlu memperhatikan aspek lingkungan yang tepat. Dalam pembuangan sarok, sisa berkurban dan bersifat organik, sehingga indah menimbulkan bau tidak sedap pasca beberapa hari berkurban dilakukan. Harapan kita adalah karena itu adalah semuanya berbentuk organik, dapat ditempatkan di suatu tempat bagi masyarakat kita, misalnya dengan menggali lubang dan ditutup kembali, itu sangat-sangat bijak. Kemudian kalau terkait dengan limbah seperti darah segala macam, itu biasanya para panitia meminta bantu ke pemerintah Kota Bukit Tinggi, salah satunya adalah Damkar, untuk membersihkan kembali lokasi-lokasi yang dimanfaatkan untuk kegiatan kurban ini. Meski demikian, Kapalo Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi Aldias Nur memastikan sejumlah pengawas lingkungan hidup juga akan turun ke lapangan guna memastikan pengawasan terhadap proses kegiatan berkurban indah hanya memperhatikan syariat Islam, namun juga memperhatikan dampak lingkungan sihai untuk warga setempat. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Kepolisian Resor Pasaman Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian ternak di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah seiring meningkatnya kebutuhan hewan kurban. Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Triwanto didampingi Kepala Bagian Ops Kompol Fahrel Haris menghimbau kepada para peternak maupun penjual hewan kurban untuk meningkatkan pengamanan serta pengawasan di kandang ternak khususnya pada malam hari. AKBP Agung Triwanto menambahkan pengawasan kandang perlu diperketat dengan memastikan lokasi mudah dijangkau dan dalam keadaan terkunci untuk mempersempit ruang gerak pelaku pencurian. Heritage Jam Gadang jadi sorotan nasional. BPK Wilayah 3 Sumatera Barat tekankan festival budaya ramah cagar budaya. Berikut laporan Joni Marbeta. Jangan sampai kita yang merusak jam gadang kita karena kita melakukan kegiatan festival jam gadang. Apalagi badang hati. Kalau badang hati nanti kan bahayanya setelah kita melakukan kegiatan rusaklah jam gadang kita. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 3 Sumatera Barat Dr. Andes Nur Matias menekankan pentingnya penyelenggaraan peringatan 100 tahun Sahabat Jam Gadang dikemas dalam bentuk festival budaya jam gadang dan tetap menjaga kelestarian cagar budaya. Penegasan itu disampaikan dalam rapat persiapan dan pemantapan peringatan 1 Abad Jam Gadang dan berlangsung 26 Mei 2026 di kediaman Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi berada di Jalan Perwira Belakang Balok. Kegiatan beralik gadang peringatan Sahabat Jam Gadang dan puncaknya dihelat 26 Juni 2026 harus menjadi momentum membangun peradaban tanpa menghilangkan nilai sejarah dan budaya nan diwarisan para pendahulunya. Pakan Jam Gadang bukan sekedar ikon wisata tetapi simbol sejarah, budaya dan jati diri Kota Bukit
Bukit Tinggi ko nan dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Dan secara esensinya Bukit Tinggi dikenal luas karena keberadaan jam gadang dan bukan hanya bangunan bersejarah tetapi juga identitas masyarakat Minangkabau sekaligus kebanggaan bangsa nan adu kiniko. Dalam rapi itu Nur Matias juga menginginkan agar penggunaan tata suara dalam Festival Budaya Jam Gadang tetap mematuhi ketentuan pelestarian cagar budaya Jam Gadang dan untuk batas maksimal suara di sekitar kawasan Jam Gadang tidak boleh melebihi 99,1 desibel. Menurutnya aturan mengenai batas audio di kawasan cagar budaya Jam Gadang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Ya, itu yang menjadi masalah kita. Kalau misalnya kita tetap bersekekeh supaya kelihatannya lebih menggelegar musiknya, akhirnya kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam melakukan musik atau mungkin suara yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan kita. Kalau kita lihat dari sisi yang ada, aturan untuk suara untuk di dekat dari jam gadang itu 99,1 desibel. Kemudian di luar itu ada 129,3 desibel yang untuk suara ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan musik atau berkaitan dengan suara yang harus kita lakukan supaya tidak merusak bangunan jam gadang yang ada. Makanya aturan-aturan itu harus kita ikuti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan kemudian Undang-Undang 5 Tahun 2017 tentang objek kemajuan kebudayaan. Kita nggak harus mengikuti suara-suara ketika konser kan. Kalau konser kan suaranya lebih besar tuh. Itu akan merusak cagar budaya atau mungkin jam gadang kita. Jadi itu jangan sampai kita yang merusak jam gadang kita karena kita melakukan kegiatan festival jam gadang. Apalagi Badang Ati. Kalau Badang Ati nanti kan bahayanya setelah kita melakukan kegiatan rusaklah jam gadang kita. Karena jam gadang kita umurnya sudah 100 tahun, ada beberapa elemen-elemennya sudah harus kita perhatikan dan harus kita lakukan perkuatan di dalam proses. Dalam peringatan Sebaik Jam Gadang dengan menghadirkan puluh 36 Duta Besar Negara Sahabat, Menteri Luar Negeri, Lettu Purnawirawan TNI Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Mayor Purnawirawan TNI Dr. Agus Arimukti Yudhoyono MSc, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Fazli Zon SS MSc, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana serta Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasal Laksamana Madya Edwin Rajo Mangkuto SHM MH. Dalam kaitan itu, event Festival Sebaik Jam Gadang juga mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia karena kawasan itu kini alah diakui sebagai cagar budaya nasional dan menjadi salah satu heritage penting di Indonesia dan beradu kiniko. Joni Marbeta mengemban untuk berita Renang pada siang hari ko. Pemerintah Kota Pariaman mengapresiasi sekolah di daerah itu dan memiliki program tahfiz Al-Quran karena Allah berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk membangun dan memajukan pendidikan Islam di daerah itu. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan pemerintah Kota Pariaman memiliki program unggulan atau Progul untuk menciptakan generasi penghafal Al-Quran, yaitu satu rumah satu tahfiz. Mulyadi menjelaskan program Tasabui dibuat agar anak-anak di Pariaman menjadi generasi muda penghafal Al-Quran dan menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup. Apresiasi luar biasa diberikan Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang dan siap mengarahkan para penghafal Al-Quran terbaik tingkat SD jo SMP di 50 kota menggunakan dana pribadi beliau. Berikut laporan Irsyad. Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang telah mengumumkan pemberian penghargaan istimewa yang ditujukan bagi para pelajar terbaik penghafal Al-Quran di kabupaten itu. Bupati Safni menjelaskan bahwa para penghafal Al-Quran terbaik dari tingkat SD sampai SMP nantinya akan mendapatkan hadiah berupa perjalanan umroh serta berkesempatan untuk berangkit bersama dirinya. Bupati mengungkapkan bahwa hadiah umroh sama sekali tidak menggunakan dana APBD, melainkan murni bersumber dari dana pribadi miliknya. Sebelumnya program serupa ternyata juga pernah diagian oleh Bupati kepada mahasiswi dan menjadi lulusan terbaik di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Safni menekankan bahwa jika seluruh pelajar di 50 kota menjadi penghafal Al-Quran, maka akan lahir generasi hebat dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Selain itu, dirinya juga mengimbau para tenaga pendidik agar membekali siswa juga ilmu keagamaan yang kuat serta tarikh mendukung keahlian yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Tahun ini, kalau Allah ridho, saya sudah menjanjikan juga lulusan terbaik anak Politani
yang IP-nya 4. Saya sudah janjikan memberangkatkan sama dengan kita pada September ini nanti. Jadi kalau anak Politeknik 1 yang lulusan terbaik, hafalan tahfiz terbaik nanti antara SMP dan SD Kabupaten Maputo kita juga berangkatkan. Itu tanpa ada sentuhan anggaran Pemda, jangan pikirkan masalah anggaran. Bupati sendiri bisa cari anggaran dengan keluarga. Kalau untuk berangkatkan 1 atau 2 orang itu. Dari guru yang cerdas akan lahir murid-murid yang hebat. Itu harapannya. Lebih lanjut, Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang mengajak segala pihak untuk mendukung keahlian para siswa juga menampilkan mereka di setiap kegiatan agar guru-guru hebat dapat melahirkan anak-anak nan cerdas. Programku sejalan jo visi Dinas Pendidikan Sakato Bajaya dan fokus pada pembangunan karakter berbasis agama jo budaya demi melahirkan generasi muda 50 kota nan juara beragama jo berbudaya. Irsyad melaporkan. Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk hari siang hariko, Rabu 27 Mei tahun 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi